Halo semua, hari ini kita akan membahas soal-soal SKB CPNS, Penata Kelola Pemerintahan, part ketiga dengan kisi-kisi permen Paner B tahun 2024. Soal pertama, tujuan utama dari perencanaan negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya adalah A. Meningkatkan sistem pelayanan pemerintahan. B. Menyelaraskan perbedaan pendapat yang ada. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap kegiatan pengelolaan pemerintahan. D. Meningkatkan dan memperkuat kesejahteraan serta kestabilan masyarakat. Dan E. Menjaga kestabilan politik di masyarakat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Tujuan utama dari perencanaan negara dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya adalah untuk mencapai kestabilan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Perencanaan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tangguh, adil, dan makmur, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap memajukan negara ke arah yang lebih baik. Opsi A, B, C, dan E bukanlah alasan utama. Opsi-opsi tersebut merupakan tujuan awal dalam perencanaan, sehingga opsi yang paling tepat dan paling utama adalah opsi D, karena meningkatkan dan memperkuat kesejahteraan serta kestabilan di masyarakat merupakan tujuan utama dari perencanaan negara. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah? A. Pemberian kewenangan mengenai pengaturan peredaran keuangan di daerah. B. Pemberian seluruh kekuasaan mengenai kerjasama dengan luar negeri. C. Pembagian sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah. D. Pembagian seluruh kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dan E. Pemberian kewenangan agar daerah menjadi independen tanpa bantuan pusat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Asas desentralisasi adalah prinsip di mana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Opsi A mengenai peredaran keuangan merupakan hak mutlak bagi pemerintah pusat dan bank sentral, sehingga opsi A salah. Opsi B dan D juga salah karena sepenuhnya diberikan dan seharusnya tidak. Opsi E bersifat positif, namun di akhir kalimat ada kata tanpa bantuan pusat yang membuat salah. Karena dalam desentralisasi harus tetap ada kerjasama antara pusat dan daerah supaya selaras dalam setiap kebijakan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah C, pembagian sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah. Soal berikutnya, tujuan utama dari pengelolaan APBN dalam kebijakan perekonomian negara adalah A. Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan di pemerintahan. B. Menyusun perencanaan yang terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai kehendak politik. C. Menjamin adanya bantuan sosial yang terjadwal dikirimkan untuk kesejahteraan rakyat. D. Meningkatkan kestabilan ekonomi di masyarakat. Dan E. Membuat kebijakan yang berfokus pada infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Tujuan utama dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kebijakan perekonomian adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Opsi A bersifat baik, tetapi bukanlah menjadi tujuan utama, karena tidak berhubungan dengan ekonomi secara langsung. Opsi B juga bersifat baik, namun ada kalimat sesuai kehendak politik yang menjadikan opsi ini menjadi negatif. Seharusnya setiap kebijakan pemerintah berorientasi kepada masyarakat. Opsi C juga salah karena akan menimbulkan ketergantungan dan ini bukan tujuan dari APBN. Opsi E juga salah karena tidak memperhatikan masyarakat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D karena meningkatkan kestabilan ekonomi. Soal berikutnya, dalam Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan utama untuk mengelola A. Keuangan negara, B. Kebijakan hukum daerah, C. Menjaga stabilitas harga mata uang, D. Mengelola kebutuhan wajib masyarakat, dan E. Anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Opsi A dan E bukanlah hal yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah karena merupakan urusan dari pemerintah pusat. Opsi B bukanlah jawaban yang tepat karena hukum di Indonesia sama di setiap wilayah dan bisa berbeda jika diberikan kuasa khusus seperti Aceh. Opsi C juga merupakan urusan dari pemerintah pusat sehingga opsi ini salah. Opsi yang paling benar adalah opsi D karena kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan sosial merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena bersinggungan langsung dengan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Soal berikutnya, dalam proses analisis kebijakan ekonomi daerah, pemerintah daerah berfokus pada kecuali A. Kebijakan fiskal, B. Sektor unggulan, C. Pembangunan fasilitas umum, D. Kebijakan moneter, dan E. Pemerataan pembangunan. Dari kelima jawaban tersebut, manakah yang paling tepat? Opsi A benar karena kebijakan fiskal berhubungan dengan pajak dan pemasukan daerah yang berkaitan dengan ekonomi. Opsi B, pemerintah daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan sektor yang menonjol setiap daerah, sehingga dapat mengoptimalkan sektor tersebut. Opsi C dan E juga benar karena fasilitas umum atau pemerataan pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Analisis kebijakan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sehingga jawaban yang bukan fokus utama adalah D, kebijakan moneter. Karena kebijakan moneter umumnya tidak diurus oleh pemerintah daerah. Karena kebijakan ini merupakan wewenang Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, yang berfungsi untuk mengendalikan inflasi, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga di tingkat nasional bersama pemerintah pusat. Berakhir sudah pembahasan soal di video kali ini. Kepada teman-teman yang sedang berjuang SKB CPNS, saya doakan semoga dilancarkan dalam setiap urusannya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe pada konten-konten yang dibagikan. Teman-teman juga bisa memberikan saweran melalui link di deskripsi, yang mana uangnya akan saya berikan untuk meningkatkan kualitas audio pada setiap video yang akan saya bagikan. Sekian, terima kasih.